Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yula Ningsi, NIM 2170114, kelas 7A3 pagi, manajemen. Di sini saya akan mengerjakan UTS tadi kelayakan bisnis oleh Ibu Isdalia Mayasari Eskom MM. Di sini saya akan menjelaskan aspek etika bisnis. Apa itu etika? Etika merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Etika merupakan refleksi dari ajaran moral. Usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan moral sosial, sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut, yaitu yang pertama Dr. O.P. Simorangkir. Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dari Dr. Sidi Gajalba. Dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dr. Haji Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Yaitu pengertian etika bisnis. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Hak dan kewajiban konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati hasil suatu proses produksi yang dihasilkan oleh produsen. Yang pertama, hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Dan selanjutnya, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan, untuk dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Dan yang selanjutnya, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Dan yang kedua itu kewajiban konsumen. Yang pertama,
membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Dan yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban produsen itu, produsen adalah orang yang melakukan proses produksi. Satu, yaitu hak produsen itu adalah hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Dan ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang terakhir, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua itu kewajiban produsen. Kewajiban produsen itu yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Kedua, memberikan informasi yang benar dan jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang dibuat atau yang diperdagangkan. Dan yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat pengguna pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian bila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, yang selanjutnya perbuatan yang dilarang bagi produsen itu dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan. Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan yaitu pertama itu pelaku usaha dilarang melakukan atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto. Ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dan yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label etika atau keterangan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. 6. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Dan yang terakhir, ketujuh, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang ukuran berat isi atau neto. Nah, yang kedua itu larangan dalam menawarkan atau memproduksi. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah
Pertama, barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu. Yang kedua, barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. Yang ketiga, barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor persetujuan perlengkapan tertentu. Yang keempat, dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor persetujuan atau afiliasi. Yang kelima, barang atau jasa tersebut tersedia. 6. Tidak mengandung cacat tersembunyi. 7. Kelengkapan dari barang tertentu. 8. Berasal dari daerah tertentu. 9. Secara langsung dan atau tidak merendahkan barang atau jasa lain. Ke-9. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Yang ke-10. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Nah, yang ketiga itu larangan dalam menjual secara obral atau lelang. Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen, antara lain yaitu menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu, tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan, melainkan dengan maksud menjual barang lain, dan tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain. Yang keempat itu larangan dalam periklanan. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan. Misalnya, pertama, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga, mengenai tarif jasa, serta ketepatan waktu menerima barang jasa. Kedua, mengelabui jaminan garansi terhadap barang atau jasa. Ketiga, membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Keempat, tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa. Yang kelima, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Yang keenam, melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Yang selanjutnya, fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis. Menurut Raymond Barnard 1998, itu fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis terdiri atas sopan santun, yaitu selalu bicara benar, terus tenang, tidak menipu, dan tidak mencuri. Kedua, integritas, yaitu memiliki prinsip hormat dan tidak bermuka dua. Ketiga, menjaga janji, yaitu dapat dipercaya bila berjanji tidak mau menang sendiri. Keempat, kesetiaan, ketaatan, yaitu benar dan loyal pada keluarga dan teman, tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. Dan yang kelima, kejujuran, kewajaran, yaitu berlaku fair and terbuka, berkomitmen pada kedamaian, jika bersalah cepat mengakui kesalahan, perlakuan yang sama terhadap setiap orang, dan memiliki toleransi yang tinggi. Yang keenam, menjaga satu sama lain, yaitu penuh perhatian, baik budi, ikut andil, menolong siapa saja yang memerlukan bantuan. Ketujuh, saling menghargai satu sama lain, yaitu menghormati hak-hak orang lain, menghormati kebebasan rahasia pribadi,
mempertimbangkan orang lain yang dianggap bermanfaat dan tidak berprasangka buruk. Yang kedelapan, bertanggung jawab, yaitu patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika menjadi seorang pimpinan, maka harus bersikap terbuka dan menolong. Yang kesembilan, pengerjaan keunggulan, yaitu berbuatlah terbaik di segala kegiatan atau pertemuan. Bertanggung jawab, rajin, berkomitmen, bersedia untuk meningkatkan kompetensi dalam segala bidang, dan tidak mau menang sendiri. Yang ke-10, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bertanggung jawab dalam segala perbuatan, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya itu prinsip dan kerangka kerja etika. Itu adalah satu, usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dan perusahaan atau pengusaha. Yang kedua, kejujuran. Ketiga, keadilan. Dan yang keempat, simpati. Kerangka kerja etika menurut Suryana dapat dikembangkan melalui 3 tahap, yaitu pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi pemilik kepentingan kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan bukan etika. Selanjutnya itu, bisnis itu harus etis. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K, kata balance, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa atau memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Contoh perilaku saling menipu para wirausaha, yaitu 1. Contohnya yaitu phishing adalah istilah penipuan menjebak korban agar percaya bahwa informasi yang diberikan jatuh ke orang yang tepat. Biasanya phishing menduplikat website atau aplikasi bank atau provider. Lalu ketika Anda memasukkan informasi rahasia, uang Anda langsung dikuras. Tingkat keberhasilan dari phishing biasanya cukup rendah karena konsumen bisa langsung mengendus kejanggalan. Namun ini adalah tindak penipuan yang disebut paling sering dilaporkan. Dan yang kedua, penipuan berkedok hadiah. Dilaporkan terhadap 59% orang yang terlibat penipuan tersebut, dan ada 15% partisipan yang sampai kehilangan uang. Yang ketiga itu teknisi palsu. Jenis penipuan yang juga sering berhasil menguras uang pengguna. Biasanya penipuan ini juga berupa seseorang yang mengaku dari perusahaan tertentu yang berpura-pura memberi layanan secara tak disadari membuat korban menyerahkan informasi pribadi. Dan yang keempat, penipuan seperti lowongan kerja. Kelima, penipuan jual beli online. Dan masih banyak penipuan yang lainnya.
Baiklah, sampai di sini saja UTS dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.